Kata kuncinya media sosial. Jadi memang di era sekarang ini, era digitalisasi, keseharian kita, baik itu ibadah maupun muamalah, tidak bisa dihindari dari adanya kecanggihan teknologi. Ini tergantung dengan citra yang dibawanya. Kalau misalnya orang memang dari awal citranya nggak baik, atau memang dia nggak pernah puasa, tiba-tiba dia posting puasa, orang juga nggak akan percaya. Tapi memang seruan sholat itu harus disiarkan. Artinya sholat tidak boleh pamer, tapi seruan sholat harus terus digaungkan, bahwa pada intinya sholat adalah manajemen waktu kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Era sekarang, era digitalisasi, posting itu penting, validasi itu penting, dan jangan lupa salah satu faktor kualitas ibadah kita itu juga ditentukan oleh faktor ekonomi. Artinya kalau kita bisa menggapai masa depan, terutama Gen Z, artinya sosial media ini bisa menjadi sebuah instrumen penting bagi Gen Z untuk menyimpan rekam jejaknya yang baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Qadratullah yang kami cintai, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang ibadah nggak harus diposting. Bukan nggak boleh ya, nggak harus. Ibadah nggak harus diposting. Kata kuncinya media sosial. Jadi memang di era sekarang ini, era digitalisasi, keseharian kita, baik itu ibadah maupun muamalah, tidak bisa dihindari dari adanya kecanggihan teknologi sosial media, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Kita kembalikan dulu ke makna ibadah itu sendiri. Ibadah itu kan secara bahasa, memang kita memaknanya sebagai sebuah kegiatan penghambaan kita kepada Allah. Kita menunjukkan bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah, bagaimana cara kita bersyukur pada Allah, bagaimana cara kita taat pada Allah. Bagi umat muslim, ada beberapa ibadah sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, Buniyal Islam ala khamsin. Yang pertama syahadat, menjadi ibadah yang sangat fundamental bagi kita, bagi umat muslim, karena selalu diucapkan setiap hari. Kemudian yang kedua, ibadah sholat. Sholat sebagai ibadah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah dalam 5 waktu. Kemudian sholat ini menjadi sebuah fondasi itu tiang agama. Kemudian kita beribadah puasa, sebagaimana Allah memberitakan pada kita untuk menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, serta yang membatalkannya. Kemudian kita berzakat, dan terakhir kita naik haji bila mampu. Nah, semua ibadah ini memiliki makna yang sangat luar biasa kalau kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama contohnya sholat itu. Sholat ibadah kita kepada Allah dalam 5 waktu. Ini mengajarkan kita lebih kepada manajemen waktu kita. Bagaimana kita bisa mengatur waktu kita agar kita selalu sholat tepat waktu. Apakah sholat harus diposting? Begitu. Itu mungkin jadi sebuah pertanyaan menarik juga. Apakah sholat harus divalidasi? Begitu. Karena memang di era sekarang ini apa-apa serba diposting. Terutama misalnya Gen Z misalnya. Memang Gen Z hidup di zaman yang serba canggih sekarang ini. Hidup di akhir abad 20 sampai awal abad 21. Dari Gen Z sampai anak-anak SD pun itu menggunakan sosial media sebagai bentuk ekspresinya. Pertanyaannya, apakah sholat itu boleh diposting? Tentu ini dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Tapi memang sholat itu di dalam Quran Surah Al-Ma'un itu dijelaskan banyak orang-orang yang celaka karena riya. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maka dalam Quran Surah Al-Ma'un yang tadi saya katakan bahwa orang-orang yang sholat itu banyak yang celaka karena banyak yang riya. Satu poin yang sudah kita dapat, bahwa ibadah sholat sejatinya tidak boleh diposting karena akan muncul potensi riya di dalam. Cukuplah kita dengan Allah yang tahu bahwa kita selalu rajin sholat. Tetapi berbeda ketika kita mengajak anak-anak kita untuk sholat. Kita mengajak generasi muda untuk sholat, seruan sholat. Posting ibadah sholat dengan posting seruan sholat itu tentu berbeda. Maka ini juga yang menjadi dasar bahwa memang innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dari niat.
Tapi saya lebih menyarankan bahwa sholat itu ibadah yang tidak boleh diposting. Yang kedua, tentang puasa. Nah, puasa ini lebih sedikit unik. Kenapa? Karena memang puasa itu gak ada orang yang tahu apakah kita benar-benar puasa atau tidak. Saya rasa kalaupun kita posting di media, orang juga tergantung dengan citra yang dibawanya. Kalau misalnya orang memang dari awal memang citranya nggak baik, atau memang dia nggak pernah puasa, tiba-tiba dia posting puasa, orang juga nggak akan percaya. Artinya memang kalau masalah puasa ini ada ngaruhnya juga. Apakah dia ketika diposting atau tidak diposting itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita, juga nggak akan ada ngaruhnya. Artinya sah-sah saja kalau orang memposting berbuka puasa misalnya. Tapi tentu memang kita memiliki batasan-batasan tidak berlebihan dalam memposting. Tentu ini menjadi sebuah etika juga. Tidak boleh berlebihan yang sehingga menyakiti orang lain. Artinya tadi poin sholat kita tidak boleh pamer. Puasa itu dikembalikan pada individu masing-masing. Bahwa kita mengajak atau bergembira dengan datangnya puasa itu merupakan suatu hal yang wajar. Bahkan Nabi Muhammad pun sangat bergembira dengan adanya bulan puasa. Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampai di 2 bulan terakhir, Nabi Muhammad itu selalu berdoa, 2 bulan terakhir sebelum Ramadan, berdoa supaya Nabi disampaikan pada bulan Ramadan. Mengapa kita tidak berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan? Jadi menurut saya wajar-wajar saja kalau misalnya puasa, kita memposting semua kegiatan puasa kita. Tidak ada di situ nilai riya di dalam. Dan yang ketiga, ibadah zakat. Ini memiliki 2 perspektif berbeda. Semua tergantung dari niat. Ada zakat ini, az-zakatu qintaratul Islam. Zakat itu jembatannya orang-orang Islam. Artinya zakat ini mengajarkan kita untuk bersosial. Kita membantu sesama umat manusia, bukan hanya umat muslim, untuk saling tolong menolong. Walaupun di dalam zakat itu diprioritaskan untuk orang-orang fakir dan miskin. Artinya zakat ini atau zakat bisa mencerminkan semua ibadah yang berkaitan dengan tolong menolong, yaitu infak, sedekah. Artinya ini dua perspektif berbeda. Boleh saja kita memposting kegiatan kedermawanan kita supaya menggugah orang lain untuk juga berjiwa sosial, untuk juga membantu sesama. Tapi semua tergantung dengan niat. Tapi perspektif berbeda juga boleh jadi nanti orang-orang yang memang berzakat itu atau orang yang berinfak itu hanya pamer, hanya ingin dilihat bahwa dia baik. Nah, itu juga tentu tidak boleh. Tetapi yang pasti kalau berkaitan dengan kedermawanan kita, mungkin ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi orang lain. Artinya kita berlomba-lomba, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita berlomba-lomba dalam kebenaran. Zakat atau berinfak atau bersedekah merupakan suatu kebenaran yang harus kita lomba-lombakan agar semua umat manusia itu bisa saling melengkapi. Dan yang terakhir, naik haji bila mampu. Atau bisa juga di zaman sekarang yang lagi familiar itu adalah haji kecil, umroh. Apakah ini boleh diposting? Tentu ini juga tergantung dari niat. Tetapi ya memang yang harus kita pahami bahwa ibadah haji ini bagi yang mampu. Tapi jangan juga berlebih-lebihan. Boleh saja kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, memposting kegiatan ibadah haji kita atau kegiatan umroh kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah. Berkaitan dengan ibadah haji dan umroh, semua tergantung juga dari niat. Ketika kita memposting itu karena rasa syukur kita, itu sah-sah saja. Tapi karena untuk pamer atau berlebih-lebihan, tiap tahun umroh diposting, sementara saudara-saudara kita masih banyak yang kelaparan, tentu itu juga melukai perasaan saudara-saudara kita. Jadi semua ibadah itu menurut saya kita bisa lihat dari 2 perspektif. Tentu sah-sah saja kita menggambarkan ekspresi kita, mengucapkan rasa syukur kita pada Allah, sebagaimana Allah mengatakan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, bahwa bila kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat untuk kita. Maka menjadi wajar kita sebagai manusia biasa memposting kegiatan kita di sosial media, tentu dengan tidak berlebih-lebihan. Ada beberapa ibadah yang memang harus disiarkan agar semua orang tahu bahwa betapa indahnya Islam, betapa indahnya ajaran yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya,
pada umatnya. Islam adalah agama yang rahmatan lil alam. Tentu memang ibadah ada yang harus kita syiarkan, perlu kita sebarkan kepada orang-orang, dan ada yang ibadah memang harus fokus pada diri kita. Contohnya tadi, sholat dan puasa. Sholat lebih kepada kita menjaga kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat adalah tiang agama. Tapi memang seruan sholat itu harus disiarkan. Artinya sholat tidak boleh pamer, tapi seruan sholat harus terus digaungkan kepada orang-orang agar orang itu ingat waktu, bahwa pada intinya sholat adalah manajemen waktu kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita selalu mengingat Allah dengan 5 waktu yang telah ditentukan. Kemudian terkait dengan ibadah sosial, ibadah zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau sejenisnya. Jadi memang ibadah sosial ini di satu sisi memang kita perlu agar orang-orang itu termotivasi juga mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik kepada umat manusia lain. Jadi ini merupakan sebuah perspektif berbeda, bahwa orang-orang yang memposting kegiatan sosialnya semua tergantung dari niat. Bahwa kita sebagai, katakanlah misalnya netizen, kita sebagai netizen tentu juga akan berdosa atau akan kehilangan pahala kita hanya untuk menggunjing orang-orang yang bersedekah kemudian pamer di sosmed. Karena kita belum tentu tahu apakah orang yang bersedekah tersebut benar-benar dia bersedekah dengan hati yang baik atau hanya riya. Jadi kita tidak boleh menghakiminya, karena yang tahu ketulusan hati adalah hanya Allah. Tetapi bagi orang-orang yang bersedekah dengan penuh keriaan ataupun menyakiti hati si penerima, itu di dalam Quran Surah Al-Baqarah 264 itu dijelaskan tentang perumpamaan sebuah sedekah, perumpamaan kegiatan bersedekah, menolong orang lain, tetapi dengan diiringi oleh riya dan menyakiti hati si penerima. Itu bagaikan sebuah batu licin dengan tanah di atasnya, kemudian turun hujan, dan batu itu kembali licin tanpa ada tanah di atasnya lagi. Artinya dengan begitu mudahnya hilang pahala orang-orang yang bersedekah, tetapi dengan cara riya dan menyakiti hati si penerima. Ini juga sering terjadi di era sekarang, era serba posting. Kita memposting kegiatan kita, apalagi kegiatan itu kegiatan sedekah, pamer pada orang lain, atau kita pamer dengan mempertontonkan orang yang kita bantu tadi. Jadi belum tentu juga orang yang kita bantu itu mau diposting. Jadi ini juga lebih kepada masalah etika juga. Artinya walaupun semua tergantung dari niat, tentu kita juga harus menjunjung tinggi. Kata kuncinya adalah tidak menyakiti hati si penerima. Itulah ada beberapa ibadah yang tidak harus diposting. Bukan tidak boleh, tapi tidak harus diposting, karena masalah perspektif ketulusan itu hanya ada di dalam diri kita dan Allah yang tahu. Baik, terkait dengan tips menjaga hati agar tetap lurus, kita kembalikan karena ini momentum bulan puasa. Banyak hadis yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita terkait dengan baik itu amalan-amalan maupun motivasi kepada kita agar kita selalu menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh kehusyuan, penuh ketenangan. Salah satu hadis itu dikatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan, dengan keimanan dan kesungguhan, wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, orang-orang yang berpuasa ini Allah sudah menjanjikan. Orang-orang yang berpuasa ini la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Allah menjanjikan orang-orang bertakwa ini akan mendapatkan petunjuk di dalamnya. Semua petunjuk hidup ada di dalam Al-Quran. Ketika kita berpuasa, kita membaca Al-Quran. Amalan-amalan inilah menjadi salah satu menurut saya tips untuk kita selalu beristiqomah untuk memantapkan hati kita agar tetap lurus, sama dengan mengaji. Kemudian hal lain, kita puasa ini ada juga dalam hadis dikatakan, man qoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siang berpuasa, malam berqiyamul lail, malam salat tarawih, kita berzikir pada Allah, setelahnya kita mengaji. Artinya memang menurut saya salah satu tips yang paling utama untuk kita tetap menjaga ketakwaan kita agar kita tetap lurus niat kita untuk beribadah pada Allah adalah salah satu dengan cara kita perbaiki puasa kita. Bukan hanya puasa menahan lapar dan hawa nafsu, tetapi juga meningkatkan kualitas ibadah kita
dengan mengaji dan sholat qiyamul lail, maka ini bisa menjadi sebuah benteng pertahanan kita untuk selalu bertakwa pada Allah, yang hanya datang satu kali dalam satu tahun. 1 bulan penuh di antara 12 bulan yang kita lalui, itu ada bulan Ramadan yang harus kita maksimalkan, yang harus kita cari maghfirahnya, kita cari ampunannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi sebuah tips agar kita selalu diluruskan niat oleh Allah karena ketakwaan kita, karena petunjuk yang kita dapatkan dari ketakwaan kita tersebut. Mungkin satu lagi pesan untuk Gen Z, di era sekarang, era digitalisasi, posting itu penting, validasi itu penting untuk supaya orang tahu apa yang telah kita lakukan, supaya orang lain tahu apa yang telah kita kerjakan, dan juga menjadi citra kita di masa depan. Itu memang bagi Gen Z, apa yang kita posting itu menjadi track record kita di masa depan. Ini menjadi penting juga untuk kita menggapai masa depan, bahwa memang kita hidup di dunia ini, selain memang tujuan kita adalah untuk beribadah, dan jangan lupa salah satu faktor kualitas ibadah kita itu juga ditentukan oleh faktor ekonomi. Jadi kalau kita bisa menggapai masa depan, terutama Gen Z yang bisa menggapai cita-citanya karena citra yang dibangun dari awal, karena citra positif yang dibangunnya melalui sosial media. Artinya sosial media ini bisa menjadi sebuah instrumen penting bagi Gen Z untuk menyimpan rekam jejaknya yang baiknya, agar di masa depan dia bisa membranding dirinya. Membranding itu penting, tetapi memang kita harus tetap memfilter apa yang memang harus kita posting, apa yang harus kita siarkan, dan apa yang tidak harus kita siarkan. Tentu yang harus kita pahami adalah ada hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Postinglah hal-hal yang baik, postinglah segala kegiatan yang positif. Kalau tidak mampu memposting hal-hal yang baik, maka diam adalah emas. Maka diam adalah solusi terbaik bagi Gen Z di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi. Mungkin itu yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diluruskan niat kita untuk menjalani hidup kita, bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Baik, di akhir kesempatan ini, saya rasa apa yang telah saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, bisa kita renungkan bersama, bahwa memang semua tergantung dari niat. Tetapi memang kita di zaman sekarang, di era digitalisasi, di era penuh kecanggihan teknologi, kita harus kembali kepada satu pedoman kita yang diberikan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Postinglah hal-hal yang baik. Jika tidak mampu memposting hal-hal yang baik, maka diam lebih baik. Diam adalah emas apabila kita tidak mampu memberikan sesuatu yang positif bagi orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.